bersamamu lagi. Jangan kau lepaskan, bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seluruh presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini adalah Pendeta I. Nyoman Jebun MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri muliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian atas pembimbing Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Nah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah ini, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang-orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Engkaulah ya Bapa dalam Kristus Yesus, sumber segala hikmat, pengetahuan, kebijakan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Maka tolonglah kami, anugerahkanlah itu semua, supaya kami boleh memahami, mengerti firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, dan kemudian kami dimampukan mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, tolonglah hamba-Mu bersama dengan semua umat Tuhan untuk dikuduskan berada dalam kekudusan firman Tuhan ini, sehingga tiap bagian firman Tuhan yang diberitakan tidak lalu dari sia-sia. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dibacakan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegahkannya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Karena kita berada di rumah, silakan saudara jabat tangan kanan kiri muka belakang, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-20 adalah baiknya saudara membacanya mulai dari ayat yang pertama. Saya mau menjelaskan kepada saudara beberapa hal mengenai hikmat yang disampaikan dan diajarkan melalui Amsal pasal 3, khususnya ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Agak sulit untuk mendefinisikan apa itu hikmat, karena beberapa terjemahan menyebut ini soal kebijaksanaan, ini juga pengetahuan, ini juga kepinteran, ada juga yang menyebut tindakan bijak, dan beberapa pengertian yang lain. Saya mau berbagi dengan saudara beberapa istilah-istilah Ibrani yang dipakai setara pemahamannya dengan hikmat. Tentunya yang pertama itu disebut dengan hokmah. Kata hokmah ini berarti kebajikan intelektual Ibrani. Jadi orang-orang Ibrani menyebut orang-orang yang memiliki intelektual itu juga disebut hokmah. Tapi ada satu kata yang lain yang muncul, yaitu kata binah. Bapak Ibu bisa bedakan di Ayub pasal 39. Kalau ada Alkitab di dekat saudara, silakan buka Ayub 39 ayat 20, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Mirip toh artinya, tapi menggunakan dua istilah berbeda. Karena Allah tidak memberikannya hokmah dan tidak membagikannya babinah. Babinah itu berarti pengertian. Sementara hokmah berarti hikmat, tapi juga berarti pengertian. Jadi agak kesulitan untuk memberi arti dan pengertian apa sebenarnya itu hikmat. Dalam teologi perjanjian lama, hikmat itu sering disebut sebagai seni kehidupan untuk melakukannya secara benar sesuai kehendak Allah. Jadi hokmah atau hikmat itu adalah seni kehidupan, menjalani kehidupan yang sesuai dengan mau dan kehendak Allah. Saya kira pengertian sederhana barangkali seperti itu yang akan membuat kita lebih memahami dan mengerti. Bahkan Bapak Ibu ada istilah tefuna. Kata tefuna ini juga berarti pengertian, tapi kebijakan lebih banyak. Itu contohnya ada di Mazmur 136 ayat 5 yang setara juga dengan hokmah. Jadi sulit kita untuk memberi definisi paten tentang apa itu hikmat. Ini pertama, catatan saya yang pertama. Yang kedua saudara, tiba-tiba
tiba-tiba penulis kitab Amsal, yaitu Salomo ini, mengatakan begini, berbahagialah orang yang mendapatkan hokmah atau hikmat itu. Dari kata eser yang berarti memang berbahagia, eser, berbahagia, tapi juga berarti diberkatilah. Jadi bolehlah didefinisikan, diberkatilah orang sehingga ia berbahagia karena mendapatkan hokmah. Kenapa orang dapat hikmat itu disebut berbahagia? Mengapa dia menjadi orang yang happy banget dalam hidupnya ketika dia beroleh hikmat? Ternyata Salomo menjelaskan, tidak ada nilai kemewahan apapun yang sebanding dengan hikmat. Saudara bisa lihat ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mau perak, mau emas, maupun permata, jika itu merupakan kadar kemewahan yang sangat tinggi, kata Amsal, tidak ada yang mampu mengalahkan kemewahan hikmat. Coba lihat ayat yang ke-15 bagian B. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi hikmat oleh Salomo disebut sebagai sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari apapun yang diinginkan, termasuk kelas kemewahan sekalipun, sehingga orang disebut pribadi yang berbahagia. Baru dia kasih uji. Dia bilang, mari kita uji mengapa sampai dia melebihi permata, emas, perak, sehingga dikategorikan orang yang sangat diberkati, lalu berbahagia karena beroleh hikmat. Kita temukan di ayat yang ke-16, 17, bahkan 18. Dengan hikmat orang bisa umur panjang. Apakah dengan emas dan permata orang umur panjang? Oke. Bahkan dengan hikmat orang beroleh kekayaan dan kehormatan. Emas, permata mungkin bisa, tapi tidak semua bisa. Lalu kemudian dengan hikmat orang bisa bahagia, bahkan mengalami kesejahteraan. Yang fatal di ayat 18, dengan hikmat itu bagaikan pohon kehidupan yang memberi energi kehidupan hingga orang mengalami kehidupan. Emas, permata, perak sekalipun tidak mampu melakukannya. Salomo seakan mau menggambarkan hikmat adalah segala-galanya. Ini catatan saya yang kedua. Bapak Ibu, lalu dia tutup di ayat 19 sampai 20. Ini sebenarnya suatu bentuk ulasan teologi sebelum bait Allah kedua. Dalam teologi Ibrani, orang Ibrani itu sebelum bait Allah kedua berdiri, di dekat-dekat masa pembuangan mereka juga memahami dan meyakini bahwa Allah menciptakan dengan pengertian dunia ini, menciptakan dengan hikmat dunia ini, menciptakan dengan roh kepandaian dunia ini. Kalau kita kan dapat di kitab Kejadian, Tuhan menciptakan dengan firman, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah, jadilah, jadilah. Tetapi dalam pemahaman orang-orang Yahudi sebelum bait Allah kedua, mereka punya pemahaman yang juga lebih dalam, bahwa Allah juga menciptakan dengan hokmah, yaitu pengertian. Segala sesuatu itu diciptakan dengan pengertiannya atau dengan hokmahnya, dengan kebijaksanaannya. Ayat 19 sampai 20 menekankan itu. Bahkan Tuhan sekalipun menggunakan hikmat atau hokmah menciptakan dunia ini. Dengan begitu, maka sudah pasti hikmat itu lebih tinggi faedahnya, lebih besar kegunaannya dari apapun yang diingini oleh siapapun di dunia ini. Saya kira seperti itu firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang Bapak Ibu, kita mau bawa dalam kehidupan beriman. Kalau sedemikian penting hokmah itu, kalau sedemikian penting hikmat itu, kalau sedemikian berharga dia, dan kalau itu ada di pihak Allah, saya bilang pihak Allah karena Tuhan menciptakan dengan hokmah, toh, kata Amsal tadi, berarti itu ada di pihak Allah dia, setara dengan dabar atau perkataan yang Tuhan sampaikan untuk mencipta, berarti itu ada di sekitar Allah, itu berarti punyanya Tuhan, itu hikmat. Pertanyaannya, bagaimanakah saudara mendapatkannya? Bagaimanakah saya dan saudara beroleh hikmat untuk mampu menjalani seni kehidupan, menjalaninya sesuai dengan kehendak Allah? Tolong buka Amsal pasal 1 ayat 7. Ini jawabannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita dapat kata kunci menarik. Untuk beroleh sesuatu yang lebih berharga dari perak, dari emas, dari permata, untuk beroleh sesuatu yang dipakai oleh Tuhan menciptakan dunia ini, untuk beroleh sesuatu supaya punya seni kehidupan, menjalani kehidupan yang benar ini, yang disebut hikmat ini, kunci utamanya adalah menjadi pribadi yang takut Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ini hal pertama. Orang hanya disebut berhikmat jika dia kemudian takut Tuhan. Pintar tidak cukup. Saya mau bilang, pintar tidak cukup. IQ tinggi sekalipun tidak cukup. Kalau orang itu tidak takut Tuhan, dia tidak bisa mengolah pengetahuan itu menjadi seni kehidupan yang berguna dan berfaedah sesuai dengan kehendak Allah. Contoh, atom ditemukan kan? Orang pintar kan yang temukan itu. Tapi menggunakannya harus dengan hikmat. Itu disebut dengan menjalani seni kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dan berfaedah. Bisa menghancurkan setara Hiroshima Nagasaki, Hiroshima. Bisa berfaedah barangkali untuk membangkit tenaga listrik atau alat-alat kesehatan. Hanya dengan hikmah atau hikmat milik Allah kita mampu memanfaatkannya dengan bijak. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kita butuh hikmat itu. Tapi engkau dan aku hanya bisa beroleh itu kalau menjadi pribadi takut Tuhan. Seorang pintar luar biasa menemukan sesuatu yang luar biasa, tapi ketika dia tidak takut Tuhan, penemuannya itu dia gunakan untuk kehancuran dunia. Bisa jadi. Perlu orang yang berhikmat, so pasti takut Tuhan, untuk mampu menjalani seni kehidupan ini yang benar dan berfaedah. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mungkin pernah dengar kisah ini. Saya pernah sampaikan, saya lupa baca di buku ilustrasi. Ada seorang anak muda yang berlumuran darah, yang tiba-tiba lari ke salah satu gereja dan diterima oleh seorang pastor di ruang pengakuan dosa itu. Dan dia berkisah bahwa dia dikejar oleh banyak orang karena dituduh dialah yang menabrak orang itu hingga mati. Padahal menurut orang itu, si anak muda ini, dia terlihat berlumuran darah karena dia lihat ada yang terbaring berdarah-darah. Dan dia turun berusaha untuk menyelamatkannya. Dan otomatis orang mendapati dia sedang dengan korban, sedang berada dengan korban. Masa emosi luar biasa dan mengejarnya sampai lari. Dan dia lari. Dan dia dapat gereja itu untuk minta perlindungan. Lalu dia bilang, pastor, tolong selamatkan saya. Saudara lihat, kita mau lihat untuk melihat bagaimana hikmat itu bekerja. Bukan cuma soal cerdik, tapi mau bicara soal ketulusan. Lalu pastor itu berkata, silakan tinggal di dalam. Dan dia kemudian pergi keluar, berdiri cukup lama, menunggu kapan datang orang itu. Dan benar Bapak Ibu Saudara, rombongan banyak orang datang mendekati gereja dan mulai teriak, pastor, 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 coba lihat, ada orang enggak yang cari perlindungan di sini? Ada orang enggak yang masuk ke sini? Ada orang enggak yang datang berlumuran darah ke sini? Ada orang enggak? Bapak Ibu, dia terjebak seperti ini. Kalau saya bilang ada, habis, dihakimi masa. Tapi kalau saya bilang tidak ada, berarti saya berbohong atau berdusta. Ini kan jebakan Batman-nya toh. Nah, bagaimana supaya dia tidak bohong? Tapi juga bagaimana supaya kemudian dia bisa selamatkan anak ini? Dia berpikir luar biasa. Lalu dia kemudian melakukan sedikit kondisi diam. Di dalam diam itu dia berkata, Tuhan, silakan duduk, beri saya pengertian. Lalu tiba-tiba dia berkata, saudara-saudaraku, sejak saya berdiri di depan gereja ini, saya tidak melihat sama sekali ada orang yang berdarah yang melewati gedung gereja ini ataupun yang masuk ke dalam sejak saya berdiri dari tadi
di depan gedung gereja ini. Yang lagi bersembunyi ini bilang, gawat, demi saya pastor berbohong. Oke? Lalu kemudian pergi orang itu mencari. Seketika itu juga pastor segera lari ke belakang dan bilang, anak muda ganti baju, ikut dengan saya ke kantor polisi, saya serahkan kau ke kantor polisi dan kau bicara baik-baik. Di perjalanan dia tanya, pastor kenapa berbohong? Pastor bilang, siapa bilang saya berbohong? Tadi pastor tidak bilang saya di dalam. Loh, Anda perhatikan dong kalimat saya tidak bohong. Saya bilang sejak saya berdiri di sini, di depan. Kan memang tidak ada yang lewat, tidak ada yang datang berdarah-darah sejak saya berdiri. Mengapa? Karena kau sudah di dalam dari tadi. Tapi sejak saya berdiri tidak ada orang di dalam. Mungkin orang bilang itu ngeles, tapi saya mengutip kata Tuhan Yesus, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Orang berhikmat berarti orang yang menggunakan segala kemampuan tapi dengan ketulusan, tanpa bermaksud kecurangan untuk kepentingan sendiri, apalagi kejahatan. Mungkin begitu sederhananya. Mungkin orang bilang kisah ini seakan mengada-ngada, tapi saya mau bilang secara sederhana, barangkali itu contoh ketika engkau mampu mengolah seni kehidupan seturut dengan kehendak Allah, toh orang itu dibawa ke kantor polisi dan tidak jadi dihakimi secara sendiri. Yang saya mau katakan kepada saudara, engkau membutuhkan hikmat Tuhan menanggapi dengan benar kondisi real yang saudara hadapi saat ini. New normal, sistem sekolah secara online sekarang. Ada yang bekerja di rumah, ada juga yang bekerja di kantor, dan segala hal. Dunia mendesak saudara untuk mampu melek. Kalau melek orang bilang rusak ikannya, ini melek, terbuka mata kepada teknologi. Suka atau tidak, saudara harus menghisap dan menyedot semua pengetahuan, harus mengolahnya. Bapak Ibu, anak-anak kita butuh hikmat untuk itu. Betul. Anak-anak kita doakan supaya dia jadi takut Tuhan, supaya di era 4.0, di kondisi digital yang luar biasa ini, di iblis yang turut nimbrung menjatuhkan anak-anak dan masa depan mereka, karena semua link terbuka. Kita membutuhkan hikmat Tuhan agar anak-anak kita mampu memilah mana baik dan benar. Kita nggak tahu, lagi ngapain nak? Lagi belajar online, kita nggak tahu dia buka situs apa, kita nggak tahu. Mengapa? Karena kita jor-joran dengan data internet supaya memenuhi standar sekolah pakai online. Tapi kita tidak tahu dia akses apa. Kita butuh dia takut Tuhan, misalnya, supaya dia mampu mengolah kebebasan digital itu dengan rasa takut akan Tuhan. Di situ posisi hikmah yang saya katakan. Terakhir Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, di situasi apapun, hikmat sangat penting. Kenapa hikmat bikin panjang umur? Karena dengan hikmat kita mengolah seluruh kesehatan kita. Sudah tahu asam urat tinggi, berarti tidak makan sesuatu yang memicu itu. Sudah tahu kondisi darah cukup tinggi tekanannya, itu berarti berhentilah makan A, B, dan C. Itu orang berhikmat yang mengolah kehidupan. Saya penasaran di mana sih Tuhan taruh hikmat itu. Nanti Bapak Ibu periksa, dan aku menemukan sesuatu yang menarik sekali di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan 12. Ternyata hikmat itu Tuhan taruh di hati. Saya bacakan ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Ayat 12 pasal 3 1 Raja-Raja. Maka sesungguhnya aku melakukan dengan semua permintaanmu, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Ini bicara soal nurani, sesuatu yang bersuara di dalam diri saudara, dan hikmat itulah namanya. Maka saya mau tutup firman Tuhan ini untuk berkata, jadilah pribadi takut Tuhan, supaya saudara mampu mengolah segala fasilitas yang ada dalam seni kehidupan, mengandalkan kehendak-kehendak Allah. Jalanilah hidup ini dengan hikmat Tuhan, melalui takut Tuhan, supaya apapun yang saudara hadapi, engkau bisa membuat keputusan yang bijak, mengambil langkah yang tepat, dan menjalani berbagai hal itu dengan hikmah dari Tuhan, kebijakan dan pengertian. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara dan saya berhikmat agar mampu menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Haleluya.
Amin. Ibu saudara, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersukacita, ya Bapa, dalam Kristus Yesus, dan di dalamnya kami bersyukur. Sepekan lamanya Tuhan memelihara kami, hingga kami boleh memasuki pekan yang baru, di dalam kasih dan sayang Tuhan. Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, kami boleh duduk bersama dalam satu persekutuan keluarga, di ibadah hari Minggu hari ini melalui video penuntun ibadah hari Minggu. Firman Tuhan juga sudah kami dengar. Kami membutuhkan hal yang lebih berharga dari emas dan permata. Kami membutuhkan sesuatu yang membuat kami mengalami hidup sejahtera. Kami membutuhkan kekuatan yang Tuhan pakai mencipta dunia ini, yaitu hikmat. Anugerahkanlah bagi kami. Kami tahu kami harus takut Tuhan. Bapa, kepadamulah segala sesuatu. Ketaatan ini kami berikan, sehingga hikmat Tuhan curahkan, hingga kami boleh menjalani kehidupan, mengolah tiap talenta, kemampuan, kepintaran, kecerdasan kami melalui hikmat, supaya anak-anak kami berhikmat pula menjalani hidup mereka. Bahkan supaya kami mampu menjalani seni kehidupan ini, menghadapi masa kondisi pandemi, tapi juga di berbagai bentuk berbeda yang harus kami hadapi di kondisi new normal ini. Hikmat Tuhan menjadi hal yang sangat kami butuhkan untuk menjalani hidup yang tak mudah ini. Tolonglah kami, anugerahkan bagi kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Hamba berdoa dan menyerahkan terus untuk seluruh kebutuhan yang saat ini sedang diupayakan, target-target yang dibuat oleh pemerintah, negara dan bangsa kami, termasuk menghadapi kondisi new normal ini.
orang-orang yang saat ini sedang dikhususkan di laboratorium masing-masing dalam rangka proses mengupayakan penemuan vaksin corona, baik di tingkat nasional maupun di mancanegara, dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan saat ini. Tuhan, hikmat-Mu itulah adalah jalan keluar yang kami butuhkan. Tolonglah mereka, pakai melalui kemampuan mereka di berbagai bidang keahlian, dan hikmat Tuhan memoles mereka dengan baik untuk kemudian saat nanti kami dapat kabar gembira tentang berbagai upaya penemuan vaksin yang saat ini sedang diupayakan. Berkati juga setiap hal yang saat ini sedang kami buat bersama anggota keluarga di pekan berjalan ini, baik sekolah anak-anak dalam bentuk virtual maupun berbagai kegiatan gerejawi yang saat ini dilakukan. Kami bersyukur telah memasuki minggu kedua pelaksanaan katekisasi reguler secara virtual yang diikuti bersama dengan 3 gereja GPIB. Kami sungguh bersyukur untuk kondisi ini dan memohon biarlah dengan hikmat Tuhan kami mampu mengolah segala kekuatan teknologi ini menjadi alat bagi gereja untuk terlibat terus dalam giat pelayanan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, berkati semua yang turut bertugas saat ini, pemandu lagu, pemain musik, para presbiter bertugas, dan tim di belakang layar yang tiap minggu secara rutin memberi diri, waktu dan tenaga mereka. Untuk Tuhan dan kemuliaan nama-Mu, semua karya ini kami persembahkan. Biarlah menyenangkan hati Tuhan, dan berkenanlah pula melalui itu semua mereka yang terlibat diberkati oleh Tuhan dalam setiap sendi kehidupan yang dialami dan dijalani. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Akhir syafaat, hamba membawa dan menyerahkan mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang bergumul dengan berbagai pergumulan masing-masing, atau mereka yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun pribadi, atau rumah tangga, atau sembuh dari sakit, atau telah mendapatkan pekerjaan, atau bisnis mereka dalam kondisi baik, padahal sedang menghadapi kondisi pandemi. Di dua warna kehidupan, susah dan senang yang dihadapi saat ini, biarlah Tuhan memulihkan yang sakit, menghibur yang berduka, dan menyempurnakan tiap sukacita yang dialami oleh tiap-tiap orang yang ketambahan usia setahun, rumah tangga, sembuh dari sakit, dan berbagai hal yang dijalani itu. Supaya di dua warna hidup ini, Tuhan tetap disebut, Engkau ditinggikan, bukan karena kami, bukan karena kuat dan gagah kami. Terpujilah nama Tuhan, ini syafaat kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, sebelum memberikan persembahan, mari kita dengarkan kesaksian pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Umat manusia masih terus dibayangi kekhawatiran, kecemasan, karena tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah ini berakhir. Bila Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksud baik di baliknya.
Sebagai umat Tuhan, keyakinan kepadanya adalah sumber kekuatan dan pengharapan untuk tidak menyerah. Meskipun dibatasi jarak dan waktu, kami masih dapat menikmati kasih Tuhan untuk saling menguatkan melalui harmonisasi pujian. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab Roma 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Haleluya.
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, ya Rahmani, kami bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Saat ini, kami seluruh umat-Mu telah memberikan persembahan syukur yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dapat berguna bagi pelayanan-Mu di gereja maupun kepada sesama kami. Demi anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya akan membacakan ringkasan warta jemaat sepekan ini. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta 30 Agustus 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: Romawi 1, pemberkatan perkawinan pengumuman pertama. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada tanggal 19 September 2020 bagi pasangan Saudara Pirdis Arung Tiranda, anak dari Bapak Toban Tiranda dan Ibu Alma Nalonda, Jemaat GPIB Piniel, Palembang, Sektor 3, dengan Saudari Nela Kostanti, anak dari Bapak Luther Tato dan Ibu Dorcas Sangga, warga Jemaat GPDI Maranatha, Cakra Negara, Lombok, NTB. Apabila terdapat beberapa hal khusus mengenai rencana pemberkatan perkawinan ini, dan dengan dianggap perlu untuk diketahui oleh pihak gereja, maka warga jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ketua Majelis Jemaat GPIB Piniel, Palembang, Pendeta Inyoman Jepun MTH. 2. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Piniel, Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ketiga, persembahan. Bagi Bapak, Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Piniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap melakukan protokol kesehatan dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tercipta hanya untukku, Kau penolong.
Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan. Umat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Buku toto buang dan kolintang.
segala yang bernafas. Pujilah. Salah saya. Saya Pak. Oh, maafkan aku. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Bait berapa sih? Semua yang 2. bernafas